Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah S, NPM 181006963201043. Saya dari Prodi Administrasi Negara Reguler 1. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Maros, dengan mata kuliah kepemimpinan. Saya akan menjelaskan materinya, yaitu kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Di sini ada pertanyaan, yaitu 1. Sejak kapan Anda mengenal organisasi? 2. Sejak kapan Anda terlibat dalam organisasi? Di sini saya akan menjawabnya. Kita terlibat dalam organisasi sejak lahir. Seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Di peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan terlibat dalam organisasi. Saat lahir, kita dilibatkan dalam organisasi persalinan. Saat menimba ilmu, kita dilibatkan dalam organisasi pendidikan. Dan bahkan dimakamkan, kita dilibatkan dalam organisasi pemakaman. Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, yaitu 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek bawahan. 2. Memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif bawahan. 3. Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, atau jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Sifat-sifat kepemimpinan adalah 1. Sebagai motivator. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi selain mengarahkan kepada tujuan adalah mampu memotivasi orang lain. Kemampuan memotivasi dari pemimpin sangat diperlukan karena melalui kemampuan ini mereka dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu. 2. Menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan. Pemimpin suatu organisasi seharusnya tidak hanya bisa mengarahkan atau mengatur bawahannya dengan kewenangan yang dimiliki. Namun, pemimpin organisasi harus dapat berkomunikasi dengan bawahan secara baik dan lebih manusiawi. Meski tuntutan profesional tetap digalakkan, kemampuan untuk komunikasi agar orang-orang mau bekerja sama tidak kalah penting. Contoh kepemimpinan dalam organisasi yang mengedepankan komunikasi adalah saat pemimpin daerah akan memindahkan pedagang kaki lima dari satu tempat ke tempat lain. Pemindahan tersebut tidak dilakukan dengan penggusuran, namun dengan cara diajak makan malam. Pada acara makan malam tersebut, pemimpin dapat menjalin komunikasi dan mengarahkan pedagang untuk pindah tanpa adanya emosi dan paksaan. 3. Memberikan kepercayaan kepada bawahan. Memberikan tugas atau tanggung jawab kepada bawahan dapat membuat bawahan merasa dirinya dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam sebuah kepemimpinan, perlunya pemimpin melegasikan tugas kepada para bawahannya.
Cara ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada bawahan sembari mempersiapkan pemimpin selanjutnya. Jenis organisasi. Organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur tersusun, amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintah suatu negara, organisasi mengembangkan suatu bisnis usaha, dan sebagainya. Organisasi informal adalah organisasi yang berbeda dengan organisasi formal. Informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi dan misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contohnya, informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Definisi organisasi. Organisasi adalah setiap perserikatan kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Macam-macam teori kepemimpinan. 1. Teori genetik. Lahirnya pemimpin berdasarkan teori ini bersumber pada bakat. Bakat yang dimiliki sejak lahir membawa sifat pemimpin. Dapat disimpulkan pada pembahasan ini bahwa kepemimpinan berasal dari warisan. Selanjutnya, warisan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. 2. Teori sosial. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori sosial mengemukakan bahwa sejatinya seseorang memiliki sifat kepemimpinan dalam mengatur organisasi melalui suatu proses. Proses tersebut dapat berupa pelatihan, mengenyam pendidikan, atau adanya kesempatan. Sehingga melalui teori sosial menepis anggapan sebelumnya teori genetik. Teori ini secara eksplisit berkata bahwa siapapun orangnya dapat menjadi pemimpin suatu organisasi tanpa melihat kemampuan, akan tetapi kepemimpinan terus dilatih dan dikembangkan. 3. Teori ekologis. Pada teori ekologis menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi merupakan perpaduan antara bakat dan pengembangan diri. Dengan kata lain, teori ini adalah perpaduan antara teori genetik dan teori sosial mengemukakan asal-usul pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.